Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Erik. Ini orangnya, dia tinggal di rumah bersama ibu kandung dan bapak tirinya, di mana kehidupannya sama sekali tidak bahagia oleh karena sikap bapak tirinya di rumah yang sangat tegas dan kasar, bahkan lebih cenderung brutal dan anarkis. Contohnya ketika mereka sedang makan malam, Erik tak sengaja menjatuhkan sendoknya sehingga si koplok bapak tiri ini sekonyong-konyong menampar wajah Erik dan memintanya masuk ke kamar setelah makan untuk mendapatkan hukuman kedisiplinan, yaitu dicambuk di bagian punggung. Dan bagongnya adalah si ibu kandung Erik sendiri pun nampak membiarkan hal tersebut dan justru acuh tak acuh dengan malah bermain piano, yang hal itu tentu akan membuat Anda semua yang berada di rumah menjadi emosi melihatnya. Faktanya, Erik ternyata adalah seorang berandalan yang cukup tangguh di luar rumah, di mana dia sering sekali terlibat perkelahian, bahkan pernah dikeroyok oleh 10 orang sekaligus, yang justru membuktikan bahwa Erik sebenarnya bisa dan mampu melawan hukuman dari ayah tirinya. Dan alasan kenapa Erik selalu menerima siksaan dari ayah tirinya adalah oleh karena masih menghormati sang ibu kandung, di mana dia pernah berjanji kepada mendiang ayahnya atau ayah kandungnya untuk selalu menuruti perintah bunda dan jangan culangung kepada orang yang lebih tua. Akibat tindakan brutal yang sering dilakukannya, Erik pun dikeluarkan dari sekolahnya, dan ini jelas bukan yang pertama kalinya bagi Erik, dan untuknya ini bukanlah masalah yang besar. Förstår du vad jag säger? Vad det här kommer att få för konsekvenser. Du kan vara viss om att du aldrig mer kommer att kunna sätta din fot på ett allmänt läroverk i det här landet igen. Ketika pulang ke rumah, di situ sang bunda terlihat bersama seorang pria bernama Sam, lebih tepatnya Samsul. Beliau merupakan sahabat dekat mendiang ayahnya sekaligus seorang pengacara untuk keluarga mereka dulu ketika ayah kandung Erik masih hidup. Du kan ta mitt kort där. Du kan alltid ringa om det är något. Sang bunda yang sudah mengetahui Erik dikeluarkan dari sekolah pun ternyata sudah punya rencana lain, yaitu dengan mengirimnya ke sebuah sekolah asrama, di mana hal itu sengaja bunda lakukan supaya Erik tidak terus-terusan disiksa oleh suami barunya alias ayah tiri Erik yang buajingan tersebut. Ska börja en ny skola. Det är ett internat. Sampailah Erik di kamar asramanya. Di situ ada seorang murid pintar bernama Pierre. Ini babangusnya. Pierre menjelaskan bahwa meskipun sekolah ini nampak terhormat dan memiliki nama baik di kalangan masyarakat, ternyata di dalamnya tidak lebih busuk dari sekolah Suzuran dan Hausen, karena setiap murid ditempatkan dan diposisikan berdasarkan kelas-kelas sosial dan strata ekonomi mereka masing-masing.
Hal itu pun terbukti ketika mereka makan malam di mana Pierre memperingatkan Eric untuk jangan berbicara sembarangan dan jangan terlalu menonjol di antara yang lain karena mereka akan diawasi oleh dewan murid yang merupakan siswa senior yang telah dipilih oleh para guru. Ada Otto dan Dahlin, mereka berdua adalah anak bangsawan yang sangat kaya raya sehingga kepala sekolah dan para staf guru pun membebaskan setiap apa yang mereka lakukan, termasuk memberi hukuman kepada para siswa junior. Dan itu terbukti ketika Eric tak sengaja berkata kasar yang mana Otto dan Dahlin mengira bahwa orang di samping Eric lah yang mengatakan hal itu, sehingga mau tidak mau murid itu disuruh untuk maju dan dipukul menggunakan gagang pisau makan yang terbuat dari bahan stainless. Selesai makan, Pierre pun mengajak Eric untuk merokok di belakang semak-semak yang mana hal itu sebenarnya sangat dilarang di sekolah, tetapi yang namanya mulut sudah asem apalagi setelah makan, tentu sebat adalah kenikmatan tersendiri bagi seorang perokok aktif. Glöm inte tallbarren. Ja, så att du inte luktar. Då har vi alltså sett de germanska folkstammarnas utbredning. Vill du gå fram och ställa dig så att alla ser dig tydligt? Eric terlihat sedang berada di kelas mengikuti kegiatan belajar mengajar yang nampak begitu normal tanpa ada sesuatu yang ganjil sedikit pun. Namun ketika jam makan siang sudah datang, hal-hal merungsingkan pun kembali terjadi ketika Dahlin mendengar Eric sedang mengobrol tentang pelajaran bersama temannya, di mana hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena wajarlah diskusi tentang pelajaran, kecuali diskusi masalah tawuran atau video panas baru jadi masalah. Intinya Otto dan Dahlin hanya ingin terlihat tegas dan disegani di depan semua murid. Namun saat Eric disuruh untuk maju dan akan dipukul dengan gagang sapu, dia pun menolak hal tersebut karena dirinya merasa tidak salah. Alhasil teman Eric lah yang harus jadi sasaran, di mana Otto mencocol kepalanya menggunakan penutup merica yang bentuknya sangat runcing dan keras. Terlepas dari peraturan absurd para anak bangsawan tersebut, Eric nampaknya cukup bahagia di sekolah di sana karena dia masih memiliki Pierre dan teman-teman sekelasnya yang cukup baik dan solid, di mana hal itu sudah cukup baginya daripada harus tinggal di rumah dan bertemu dengan ayah tirinya. Singkat cerita, Eric pun menemui beberapa atlet renang di sekolah berharap bisa bergabung bersama mereka, karena perlu diketahui bahwa walaupun Eric adalah mantan berandalan dan sangat badung sekali, dia ternyata punya bakat terpendam sebagai seorang perenang handal. Dan setelah dites, Eric ternyata bisa berenang mengalahkan rekor tertinggi di sekolah ini, dan dia resmi bergabung dengan tim perenang sekolah untuk mengikuti kejuaraan sekolah yang diadakan setiap setahun sekali. Hal itu pun justru mendapat pertentangan dari Pierre, di mana Eric seharusnya jangan terlalu menonjol atau berprestasi di sekolah ini karena para dewan murid sekolah seperti Otto dan Dahlin tidak akan suka dengan murid baru yang terlalu menonjol di antara yang lain. Coba teman-teman rebahaners bayangkan, mau berkembang gimana coba jika para murid dibatasi bakat dan prestasinya? Membagongkan, bukan? När man sticker ut desto bättre. Tycker jag ska göra då? Simma långsammare.
Tak lama Erik pun dipanggil ke markas para dewan murid yang di situ sudah ada Dahlen yang langsung menyuruh Erik untuk menyemir sepatunya. Namun saat mengetahui jika dirinya harus membersihkan sepatu kotor milik semua dewan murid, Erik pun menolak perintahnya dan pergi begitu saja. Vad fan ska vi göra med honom? Var det lugnt eller? Han är ny. Sebelum tidur, Erik pun menyampaikan sesuatu kepada Pierre bahwa dia sangat senang dan berterima kasih sudah mau menjadi temannya, karena di sekolah sebelumnya bahkan di rumahnya sendiri tak ada satupun orang yang benar-benar mau mendengar keluh kesahnya, memperhatikannya, dan mau menjadi sahabat dekatnya. Du är den enda vän jag haft på det här plugget. Esoknya ketika mereka berdua sedang berjalan, Erik tak sengaja bertabrakan dengan si Dahlen, di mana Erik disuruh untuk meminta maaf, tetapi karena dirinya tidak merasa bersalah, maka Erik pun ditantang untuk bertarung di dalam ring yang menjadi tradisi di sekolah tersebut. Pierre pun menjelaskan bahwa pertarungan ring ini adalah diadakan untuk memberi pelajaran kepada para murid pembangkang, di mana murid kelas bawah tidak akan pernah diberi kesempatan untuk membalas pukulan, oleh karena mereka semua bermain secara keroyokan dan para penonton dipaksa untuk mendukung murid senior dan para dewan. Sebagai mantan anak baragajul, Erik sebenarnya ingin tertawa mendengar hal tersebut karena baginya itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan perkelahian jalanan yang sering dia lakukan dulu. Tetapi karena dirinya sudah niat tobat dan ingin sekolah dengan tenang dan damai supaya tidak perlu berada di rumah dan bertemu dengan ayah tirinya, maka Erik pun memutuskan untuk tidak datang dan lebih memilih dipanggil sebagai seorang pengecut daripada harus membuat masalah di sekolah barunya ini. Vi går och röker. Det verkar som om råttan inte vågar inställa sig. Esoknya ketika makan siang, Otto pun memanggil beberapa nama murid yang dianggap telah melanggar aturan, di mana nama Erik tentu saja terbawa oleh karena dia telah melakukan banyak sekali pelanggaran seperti tidak mematuhi perintah dewan murid, membangkang, dan lain-lain. Saat pengadilan dewan murid sedang berlangsung, yang dimana Otto sendiri berperan sebagai hakim dewannya pun sangat ganggaraten melihat cara berdiri Erik yang santai dan tidak panik, di mana Otto yang merasa tidak dihargai pun memvonis Erik dengan beberapa hukuman, yang salah satunya harus kerja paksa sesuai yang ditentukan oleh para dewan murid. Står riktigt. Har det någon betydelse för rättegången hur jag står? Kan gå nu. Erik pun diwajibkan menggali tanah di area sekolah, di mana hal itu diterima oleh Erik asalkan setelah semua ini dia bisa belajar dengan tenang dan damai tanpa terlibat masalah apapun lagi. Namun setelah dia selesai menggali, Dahlen pun menyuruh Erik untuk mengurungkan tanahnya lagi, dan itu sangat tidak puguh sekali. Tak cukup sampai situ, ketika Erik selesai dengan hukumannya dan bermaksud untuk tidur melepas lelahnya, Otto dan Dahlen pun kembali berulah dengan melemparkan satu ember caduk atau pedut ke dalam kamar Erik dan Pierre, di mana hal itu sangat-sangatlah sudah keterlaluan, sehingga membuat Erik akhirnya bertindak dan membalasnya dengan mengembalikan semua caduk itu tepat
tepat saat Otto sudah molor. Esok paginya ketika jam sarapan, Erik pun dengan sengaja mengatakan bahwa sepertinya ada bau podol di sekitar sini. Hal itu tentu membuat Otto naik pitam, lantas dipanggillah Erik ke depan untuk kemudian ditonjok habis-habisan sampai berdarah, yang hal itu sama sekali tidak dirasakan oleh Erik, si anak baragajul ini. Stinker ju skiten ja. Beberapa minggu setelah kejadian itu, tepat saat hari Natal, Erik pun pulang kembali ke rumah dengan rasa yang agak hoream, di mana saat ayah tirinya melihat nilai C untuk tingkah laku, Erik pun kembali mendapat cambukan darinya yang lagi-lagi akan membuat kita semua menjadi emosi. Hur många vill du ha, Erik? Det kanske hänger ihop med de här permissionsförbuden du har fått. Då är vi vänner igen. Setelah hari libur Natal sudah usai, Erik pun kembali ke asrama, di mana Pierre memberikan sebuah buku tebal karangan Tatang Sutarma supaya hidupnya tercerahkan, dan perhatian tersebut cukup membuat Erik bahagia. Namun saat jam sarapan esok paginya, Erik kembali harus dibuat rungsing ketika Otto memanggil Pierre secara tidak puguh-puguh, dan karena tidak merasa melakukan kesalahan, Pierre pun menolak perintah tersebut. Alhasil, Otto dan Reng-Rengan pun mendatangi kamar mereka dan mengencingi kasur Pierre. Lantas dibawalah Pierre ke markas para dewan untuk menelanjanginya, dan akan dihukum dengan dicocol menggunakan sebatang rokok. Oleh karena baru-baru ini mereka baru mengetahui bahwa Pierre suka merokok secara diam-diam. Tak ingin teman dekatnya teraniaya, Erik pun menawarkan diri untuk menggantikan Pierre, di mana Dahlin yang basicnya tidak bernyali pun terlihat sangat tegang dan keringat panas dingin ketika dirinya mencocol puntung rokok ke dada si Erik. Ingenting av det här skulle egentligen behöva hända. Esoknya, Pierre terlihat sedang duduk sendiri setelah Otto dan Dahlin mengundangnya untuk bertarung di dalam ring, di mana Pierre mengatakan bahwa semua ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan Erik dengan cara menumbangkan teman terdekatnya, sehingga Erik mau tidak mau akan menurut dan tunduk kepada setiap perintah dari para dewan murid di sekolah. Saat Pierre dihajar oleh Otto dan Dahlin, Erik terlihat sangat ingin memukul babangus mereka berdua, namun karena dia tidak ingin mendapat masalah dan dikeluarkan dari sekolah untuk kesekian kalinya, Erik dengan sangat berat hati hanya diam saja melihat sahabat dekatnya dihajar habis-habisan sampai tak berdaya. Setelah kejadian itu, Pierre pun jatuh sakit dan demam sehingga membuat Erik kembali menyendiri. Saat itulah para dewan murid bekerja sama untuk menangkap Erik dan mengikatnya di tengah lapangan. Lantas dibanyurlah dia dengan air es yang membuat Erik harus kedinginan semalaman tanpa ada siswa yang berani untuk menolongnya.
Esok paginya, ketika Erik sudah dilepaskan dari ikatannya, dia pun kembali harus dibuat nalangsa tatkala mendapati sebuah surat yang ditulis oleh Pierre yang intinya Pierre memilih untuk keluar dari sekolah ini di mana dia sudah tidak sanggup terus-terusan dibully oleh Otto dan Dahlin, yang secara tidak langsung membuat Erik merasa bersalah karena gara-gara dirinya lah Pierre harus menjadi korbannya. Tak hanya itu, semua siswa termasuk para guru pun menyalahkan Erik atas keluarnya Pierre, di mana dia dianggap sebagai biang kerok yang membuat seseorang yang pintar seperti Pierre harus keluar dari sekolah terhormat ini. Men ni har betett er som djur. Som asgamar. Det är ovärdigt. Karena sudah tak tahan lagi, Erik pun mendatangi Dahlin dan mengajaknya untuk bertarung di ring, di mana hal itu sangat membuat para dewan bahagia karena akhirnya bisa membuat Erik menyerah dan mau diberi pelajaran oleh mereka semua tanpa tahu bahwa sebenarnya Erik sudah lama ingin melakukan hal ini. Vi kan börja. 2 lawan 1 bagi Erik ini tidak lebih dari sekedar upil kering di hidung Samsul, karena selain mereka semua tidak memiliki pengalaman bertarung di jalanan, Erik sudah sangat gatal sekali ingin membogem babangus mereka semua dan membalaskan rasa sakit yang sudah diterima oleh Pierre. Alhasil, Erik pun dipanggil oleh kepala sekolah dan dianggap kesulitan untuk beradaptasi di sekolah ini, sehingga beliau yang sangat terhormat tersebut pun mengeluarkan Erik secara tidak hormat dan diberi waktu sampai nanti sore untuk Erik mengemas semua barang-barangnya. Jag ser helst att du lämnar skolan. Dalam fase stres seperti ini, mungkin kebanyakan orang akan putus asa, nangis, pulang ke rumah mama, atau bisa juga bunuh diri. Namun tidak bagi Erik, karena setelah semua yang terjadi pada hidupnya, kini saatnya dia harus berontak, di mana Erik diam-diam mengikuti Otto saat sedang latihan kuda sendirian. Lantas dengan sebatang kayu, Erik pun mendatanginya secara tiba-tiba, memintanya untuk berlutut, mengancam akan membunuhnya dan membakar tubuhnya supaya tidak bisa diidentifikasi oleh polisi. Vad vill du ha? Pengar? Sempat membela diri dan menawari uang yang banyak asalkan bisa dimaafkan. Otto pun ciremai meneteskan air mata sampai muntah angin lenca oleh karena menganggap jika Erik akan benar-benar melakukan hal tersebut. Faktanya, Erik hanya ingin menggertak Otto, mengalahkan mentalnya dan membuat dia sadar bahwa apa yang dilakukan dia dan teman-temannya selama ini telah merenggut begitu banyak siswa berprestasi yang seharusnya bisa sukses, malah menjadi seseorang yang tidak berarti akibat tindakan tidak bermoral mereka semua. Molar. Erik pun teringat dengan Pak Samsul yang seorang pengacara sekaligus sahabat dekat mendiang ayahnya, di mana dia memiliki ide brilian dengan mengundang Pak Samsul ke sekolah dan menjelaskan akibatnya jika Pak Kepsek berani mengeluarkan Erik dari sekolah ini. Tak ingin nama baik sekolahnya menjadi tercemar, Pak Kepsek akhirnya menyerah dan membiarkan Erik tetap di sini sampai dirinya lulus sekolah. De rent juridiska aspekterna är ju redan framlagda här. Klart och tydligt. Tack för hjälpen. Ja, nu sköter du resten av terminen, Erik.
Singkat cerita, setelah upacara pelulusan sekolah selesai, Erik pun pulang kembali ke rumahnya, di mana si ayah tiri Bagong ini masih saja tetap rese dengan memintanya untuk dicambuk setelah makan malam. Namun betapa terkejutnya si ayah tiri ketika Erik sekarang sudah berani menatap wajahnya. Bahkan saat akan menyiksanya, Erik pun menyuruh ibundanya untuk menunggu di luar. Lantas dengan lantang Erik mengatakan bahwa dalam waktu setengah jam lagi si ayah tiri akan berada di rumah sakit dengan tulang rusuk yang patah, mata bocok satu, kulit punggung mengelupas, serta tulang tempurung lutut yang akan pindah ke bagian belakang. Mendengar hal itu, tentu si ayah tiri ini langsung menelan ludah karena kena mental, yang memang jika diadu berkelahi dengan Erik pun kemungkinan menangnya hanya 5% saja. Sista gången. Sen aldrig mer. Setelah hidupnya kini membaik, Erik pun menemui Pierre yang akan melanjutkan kuliah di Yuli University, dan maksud kedatangannya adalah untuk meminta maaf atas kejadian waktu itu. Lantas mereka berdua pun bersalaman sebagai tanda bahwa pertemanan mereka tidak pernah putus sampai filmnya tamat. Ending yang cukup mengotokan.